Guys, simak pernyataan Jassim Al-Juraid, seorang diplomat Arab Muslim asal negara Kuwait. Pernyataan dia untuk PBB, kalian dengar. Who risked everything for the truth. This is why I came here, to admit the truth. I heard the term colonizers, but who are the real colonizers? A Jewish kingdom ruled in Judea for 1,000 years. We the Arabs took this land. It was us, the Arabs. So why does the council enshrine a lie on Palestine while ignoring the indigenous heart of Israel returning home? Ini adalah fakta sejarah sederhana yang Arab asli di sana mengerti, tapi Arab pesek di sini sulit untuk mengerti. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim, padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke Tanah Palestina setelah Nabi Musa meminta kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah terbebas dari Fir'aun, Bani Israel Yahudi hidup di Tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di Tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke Tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang, ngotot mempertahankan negara Israel ini. Kalau suruh memilih antara Iran dan Israel, saya lebih memilih Israel. Kenapa begitu? Karena Israel lebih banyak berkontribusi di Indonesia, baik itu di bidang teknologi maupun bidang-bidang sosial yang lain, daripada yang satunya. Tidak ada kontribusi apapun untuk negara ini. Gitu? Jadi ada orang yang sembah-sembah, semacam gambar ini nih, itu saya pikir berlebihan itu, yaitu figur politik, sehingga tidak harus seperti itu. Jadi lebih bagus itu masuk akal saja, dukung Israel, karena Israel lebih banyak berkontribusi untuk Indonesia. itu orang berakal. Pak Prabowo lagi jadi sorotan karena nyatakan Indonesia siap buka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat two-state solution. Apa itu two-state solution? Two-state solution atau solusi dua negara adalah resolusi perdamaian yang ditawarkan pada tahun 2007 oleh Presiden Amerika George W. Bush. Dan Mahmud Abbas sebagai presiden dari pemerintah sah Palestina sudah setuju resolusi tersebut demi perdamaian Israel dan Palestina. Namun apa yang terjadi? Hamas sebagai partai oposisi menolak keras resolusi damai tersebut, lalu menembakkan roket ke Israel dari tahun 2007 sampai hari ini, yang membuat Gaza dibombardir oleh Israel untuk hentikan serangan tersebut. Ribuan warga sipil jadi korban karena Hamas tidak mau Israel damai dengan Palestina. Presiden Mahmud Abbas saja salahkan Hamas atas ribuan warga sipil yang jadi korban. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyalahkan Hamas atas perang yang terus berlanjut di jalur Gaza. Warga Gaza hampir setiap bulan demo nuntut Hamas keluar dari Gaza. Jadi sudah jelas Hamas adalah biang kerok penyebab kegagalan perdamaian di sana. Di sini malah dipuja-puja kayak pahlawan. Mungkin benar survei IQ orang Indonesia itu rata-rata 78. Karena menganggap Hamas pahlawan itu bodohnya keterlaluan. Halo semuanya teman-teman, kembali ke channel ini dengan membahas setiap komentar-komentar netizen. Bang Permadi cerdas beritakan terus kebenaran. Dukung Israel Indonesia, mantap Bang. Buka sejarah seperti semua tahu. Betul kata Bang Permadi, begitulah fakta sejarah. Sangat setuju, mantap, Israel harus didukung dan bukan Iran. Bang Permadi sehat selalu, lanjutkan Pak pencerahan-pencerahannya supaya masyarakat Konoha tahu yang sebenarnya. Selamat buat Bang Permadi, semoga Tuhan Yesus memberkatimu dan keluarga, amin. Arab pesek Bang Permadi terus disuarakan kebenaran sekalipun dihujat oleh orang Arab pesek.
Berani juga pasti tertindas didengarin di negeri ini. Tapi ingat, ada masalah benar bertata di atas segalanya dan bersifat abadi. Seandainya banyak orang yang seperti Permadi, Indonesia pasti damai. Mantap bang. Ini pesan khusus bagi Pak Presiden Prabowo, jangan sungkan dan takut Pak, pembuka hubungan diplomatik dengan Israel lebih bermanfaat bagi keamanan, kenyamanan dan kemajuan negara Indonesia. Ayo Pak Prabowo, buka hatimu. Betul perlu pemahaman komprehensif, pengertian penjajah. Fakta sejarah ini yang pertanyaan yang benar dan berani. Jadi bagi yang pro ke Palestina, segera buka otakmu biar paham. Ini baru jujur, walaupun Kuwait tapi jujur, tidak seperti Khardun Konoha selalu bohong aja. Sangat-sangat setuju atas uraiannya Bung Tex. Konoha lebih percaya doktrin daripada kebenaran. Namanya juga perang. Israel juga banyak mati, apakah ia menuntun tanggung jawab kan dari Indonesia? PRG Konoha pasti sakit hati sampai terbirit gantung diri dengan berita ini. Nama Palestina dulunya adalah Palestina, suatu bangsa yang melahirkan cerita legenda Samson, dan asli bukan Samson Jakarta, judul cerita Samson Betawi. PBB tahu sejarah kedua suku ini dari mana. Mereka berasal hanya kita di Indonesia yang buta sejarahnya. Mereka karena melihat satunya tertindas, maka kita bersuara atas nama kemanusiaan, para penjajah, teroris, dan lain-lain. Nanti Pak Hik, pakar HKM besar, jabarkan. Betul sekali punya pernyataan abang. Di Indonesia lebih percaya doktrin daripada logika. Bukan bela Israel, tapi menjelaskan ke orang lontong di negara ini yang direbut penjajahan, otak kurang baca dan paham sejarahnya. Inilah satu-satu negara yang lama majunya SDM-nya. Orang sudah bukan zamannya lagi tangan selalu di bawah, yang seenaknya, yang senangnya untuk dikasihani. Indonesia membela Islam yang membunuh karena hal darahnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, berperang untuk memperluas wilayah taklukannya. Palestina telah menolak solusi dua negara sebanyak 7 kali. Mereka menginginkan suatu negara Palestina tanpa Israel. Sangat sayangkan bahwa penghasut dan pendukung utamanya adalah umat Islam yang selalu seluruh semesta dan konsekuensinya tentu ditanggung warga Palestina. Faktanya setelah kala negara-negara muslim di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah, tidak mau menerima warga Palestina di negaranya karena alasan keamanan dari ideologi teroris. Ini adalah puncak kemunafikan dan standar ganda yang diperlihatkan umat. Itu sejarah yang benar. Pulau Kreta termasuk daerah Eropa, orangnya besar, tapi orang Eropa, tapi orang Palestina itu orang Arab. Arab Saudi sangat paham dengan negara Israel. Pak Hikmanto dan anak buah Hussein sudah dengar baik-baik itu. Yesus Kristus juru selamat manusia dan semua bangsa-bangsa suku bangsa akan datang sujud menyembah Yesus. Yesaya 66 ayat 23. Paham ya? Yesusku luar biasa. Para Khardun di Konoha memang bodohnya sejak lahir karena doktrin para ulama yang bodoh juga. Muslim Konoha sampai detik ini belum paham dengan sejarah perjalanan hidupnya sendiri sebab hanya bisa membaca tapi tidak memahami. Waduh, Abu Jadah. Setuju Israel berkontribusi besar kepada Indonesia dari Palestina dan Iran. Banyak yang buta sejarah Bang Abu Janda. Isu Palestina banyak dapat cuan. Coba stop bantuan sakit mereka. Jadi kalau bukan penjajah apa? Israel itu nama kampung dan penghuni
kampung tersebut tidak ada kaitannya dan jauh sebelum dongeng Abrahamik, Abraham dan Yahweh yang dongeng Genesis, Adam, Abraham, Yahweh, Yehuda, Mose, Exodus, Torah, DST adalah fiktif. Itu dongeng mitologi, tapi dipakai oleh imigran yang mengaku keturunan Yehuda untuk alasan menjajah tanah Palestina. Yang mendukung Hamas adalah Hussein Gaza dan Ucin Konoha yang selalu dibodohi oleh Hussein Gaza karena kebodohan dan kebencian Konoha kepada Israel. Nah, ini dia, tanah Palestina itu milik bangsa Israel, pemberian Allah. Israel adalah satu-satunya bangsa yang batas-batas negaranya ditetapkan oleh Allah. Inilah firman Allah. Inilah jelas sekali karena Allah berfirman kepada manusia bahwa Allah sendiri yang memberikan tanah Palestina kepada kaumnya Musa, yaitu bangsa Israel. Israel itu namanya lain dari Yakub. Tanah Palestina itu telah ditentukan oleh Allah SWT bagi kaumnya Musa. Gak jelas di video hidup Israel. Kita tahu bahwa setiap orang